Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat dan konsep psikologi perkembangan. Pokok pembahasan yang kami bahas ini yang pertama yaitu bagaimana hakikat dan konsep psikologi perkembangan, yang kedua bagaimana konsep perkembangan, pertumbuhan dan perubahan, yang ketiga apa tujuan psikologi perkembangan, dan yang terakhir ruang lingkup psikologi perkembangan. Yang pertama, hakikat dan konsep psikologi perkembangan. Psikologi sendiri berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu psai dan yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau sains. Secara etimologis, psikologi mengacu pada studi tentang jiwa, baik dari segi segala gejala, proses, dan asal-usulnya yang berbeda-beda. Untuk membantu memahami pengertian psikologi perkembangan, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian psikologi dan perkembangan secara terpisah. Psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan jiwa manusia sejak lahir hingga meninggal. Penerapan psikologi perkembangan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan anak, organisasi industri, optimalisasi kualitas hidup lansia, dan penanganan remaja. Psikologi perkembangan kadang-kadang juga disebut dengan ilmu jiwa anak, ilmu jiwa genetis, ilmu jiwa perkembangan. Yang selanjutnya yaitu konsep perkembangan, pertumbuhan, dan juga perubahan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya pengulangan. Perkembangan sendiri yaitu proses alamiah yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Proses perkembangan individu manusia melalui beberapa fase secara kronologis dapat diperkirakan batas waktunya. Dalam setiap fase akan ditandai dengan ciri-ciri tingkah laku tertentu sebagai karakteristik dari fase tersebut. Fase-fase tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu permulaan kehidupan atau bisa disebut dengan konsepsi. Yang kedua fase prenatal yaitu dalam fase kandungan. Yang ketiga proses kelahiran kurang lebih 0-9 bulan. Yang keempat masa bayi atau anak kecil kurang lebih 0-1 tahun. Yang kelima masa kanak-kanak kurang lebih 1-5 tahun. Yang keenam masa anak-anak kurang lebih 5-12 tahun. Yang ketujuh masa remaja kurang lebih 12-18 tahun. Yang kedelapan masa dewasa awal kurang lebih 18-25 tahun. Yang kesembilan masa dewasa kurang lebih 25-45 tahun. Yang kesepuluh masa dewasa akhir kurang lebih 45-55 tahun. Yang kesebelas yang terakhir yaitu masa akhir kehidupan kurang lebih 55 tahun ke atas. Yang kedua, fase pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri itu mengacu pada soal perubahan ukuran, jumlah ukuran atau dimensi pada sel, organ, dan individu yang dapat diukur dengan berat badan yaitu gram, panjang dengan inci atau sentimeter, yang selanjutnya umur tulang, dan keseimbangan metabolisme atau menjaga kalsium dan nitrogen dalam tubuh kita. Pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fisiologis atau kejasmanian dalam pembentukan seseorang secara jasmanian dari saat masih berbentuk konseptual atau janin melalui periode-periode prenatal dalam kandungan dan postnatal setelah lahir hingga dewasanya. Yang selanjutnya yaitu perubahan. Perubahan perkembangan dimaksud untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kesadaran diri atau bisa disebut dengan self-awareness merupakan faktor yang sangat penting di sini. Tujuan ini dianggap sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu yang baik untuk menjaga orang yang diinginkan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan dalam konteks psikologi perkembangan merujuk pada perubahan dalam perilaku, kognisi, dan emosi seseorang sepanjang rentan waktu usia mereka. Perubahan ini bisa bersifat progresif, regresif, atau fluktuatif.
Perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti perkembangan otak dan faktor eksternal seperti pengalaman hidup dan lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan psikologi perkembangan. Menurut Musen, Canger dan Kangen, bahwasanya psikologi perkembangan itu lebih menitik beratkan kepada usaha-usaha untuk mengetahui sebab-sebab yang melandasinya terjadinya suatu pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga menimbulkan beberapa perubahan-perubahan. Maka dari itu, sebab psikologi dari tujuan psikologi perkembangan itu meliputi yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan mengenai perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat umur dan yang mempunyai ciri-ciri yang universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial ataupun budaya di mana saja. Kemudian tujuan psikologi perkembangan yang kedua yaitu mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir dari tujuan psikologi perkembangan yaitu mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang seperti tingkah laku kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas intelek dan lain-lainnya. Kemudian setelah membahas mengenai tujuan psikologi perkembangan, maka selanjutnya yaitu membahas mengenai ruang lingkup dari psikologi perkembangan itu sendiri. Nah, dalam ruang lingkup psikologi perkembangan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu psikologi puber dan adolescensi yaitu psikologi pemuda. Kemudian yang kedua yaitu psikologi anak yang mana pada hal ini mencakup masa bayi. Kemudian yang ketiga yaitu psikologi orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu psikologi orang tua yaitu dalam rentang waktu umur 60 tahun hingga meninggal dunia. Kemudian pada psikologi anak yang mana itu mencakup masa bayi. Masa bayi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama usia 2 minggu hingga 2 tahun. Kemudian masa kanak-kanak yaitu rentang umur 2-6 tahun. Kemudian masa anak sekolah yaitu rentang umur 6 hingga 12 tahun. Pada masa anak sekolah itu sering kita sebut dengan masa intelektual karena pada masa ini anak lebih difokuskan untuk mendapatkan kegiatan berpendidikan dan perkembangan intelektualnya. Kemudian yang kedua yaitu ada psikologi puber dan adolescensi yaitu psikologi pemuda. Pada puber merupakan periode yang tumpang tindih. Mengapa? Karena dibilang tumpang tindih? Karena pada masa ini mencakup tahun-tahun terakhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal menuju masa remaja, yaitu pada umur 11 atau 12 hingga umur 15 sampai 16. Kalau kita berbicara mengenai permulaan masa puber, kriteria yang mendekati yaitu haid yang merupakan tanda-tanda seseorang perempuan atau wanita itu bisa dikatakan puber. Kemudian bagi laki-laki yaitu mengalami mimpi basah, maka ketika laki-laki tersebut mengalami mimpi basah itu bisa dikatakan laki-laki tersebut sudah puber, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Kemudian masa ruang lingkup psikologi perkembangan yang ketiga yaitu psikologi orang dewasa. Pada masa dewasa ini merupakan salah satu periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa ini sendiri dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu masa dewasa awal dari umur 21 sampai umur 40, yang mana merupakan masa kemantapan dan produktif, suatu masa yang penuh dengan masalah, suatu masa yang penuh dengan ketegangan emosional, suatu masa yang penuh dengan periode komitmen. Kemudian yang kedua yaitu masa dewasa pertengahan dari umur 40 hingga umur 60 tahun. Merupakan masa transisi di mana setiap individu
meninggalkan ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Masa ini kerap ditakuti oleh sebagian besar individu karena masa-masa sebelumnya merupakan masa-masa untuk merupakan kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu psikologi orang tua, yaitu rentang waktu 60 tahun hingga meninggal. Psikologi ini sering kita sebut dengan periode usia lanjut atau periode tua, ialah salah satu periode dalam rentang hidup seseorang yang menjadi suatu penutup dalam periode tersebut. Merupakan masa penutup dalam psikologi perkembangan karena telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh bermanfaat. Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Kerap kali orang menyebut masa ini ialah masa di mana individu tua kembali ke masa kanak-kanaknya lagi dalam hal psikisnya. Perubahan fisik dapat diamati dari perubahan fungsi melihat dan mendengar yang secara mudah diamati. Itu merupakan bagaimana perkembangan ruang lingkup psikologi perkembangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan mengenai psikologi perkembangan ini yaitu dasar pemikiran yang berkaitan dengan kurangnya penelitian dan buku tentang anak-anak, bahwasanya pemahaman mendalam tentang kehidupan anak-anak sangat bergantung pada kepercayaan tradisional serta asal-usul para filsuf dan teolog yang spekulatif dengan anak-anak dan konteks dalam perkembangan mereka. Dalam keseharian, untuk pendidikan rumah tangga, pengetahuan tentang psikologi perkembangan juga diperlukan agar dapat membantu dalam menghadapi dan membimbing pola tingkah laku anak yang kadang-kadang tidak berjalan lurus saja. Tetapi ada juga tingkah laku anak yang mengalami beberapa gejolak seperti nakal, meraja-raja, berdusta, malas, dan lain-lainnya. Ruang lingkup materi psikologi perkembangan itu sendiri meliputi masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa puber, masa praremaja, masa remaja, serta masa dewasa dan juga masa tua, yaitu rentang waktu 60 tahun hingga meninggal. Kemudian ruang lingkup psikologi perkembangan itu sendiri ialah psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi hingga masa tua.